dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Didi Kuswadi STP MSI selaku Wakil Direktur Bidang Akademik. Yang kami hormati Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan Ibu Dr. Desi Maulida SPMP, serta Bapak Ibu Ketua Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Lampung, Bapak Pindo Witoko SPI MSI, Bapak Dimas Prakoso SPMP, dan Bapak Iskandar Zulkar STMP. Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Perbenihan Ibu Dr. Insinyur Ratna Dewi MP, Bapak Ibu Koordinator yang ada di lingkungan Polinela, dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung melalui Zoom meeting, yaitu dari Program Studi Tempat Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Tempat Teknologi Benih Politeknik Negeri Payakumbuh, Program Studi Tempat Teknik Produksi Benih Politeknik Negeri Jember, serta seluruh Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta diseminasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam acara diseminasi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi vokasi berbasis link and match dengan Didika Dunia Usaha Industri dan Kerja Program Studi Teknologi Perbenihan yang akan dilaksanakan pada hari ini 14 November 2025. Perkenalkan, saya Sofia Ayu Aziza yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Sebelum memulai acara pagi hari ini, marilah kita semua menundukkan hati dan pikiran kita sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Putra. Kepada Saudara Putra, disilakan. Untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberi kelancaran dalam jalannya acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah yang Maha Esa, kami memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Mu yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam acara desiminasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Salawat teriring salam kami haturkan kepada junjungan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat baik di dunia sampai yaumul qiyamah. Ya Allah yang Maha Esa, pada kesempatan pagi hari ini kami memohon kepadamu atas kelancaran acara desiminasi ini agar terlaksana dengan baik dari awal hingga akhir acara, sehingga acara pada pagi hari ini bisa menjadi sarana bagi kami untuk mendapatkan wawasan yang lebih, agar kami bisa menerapkan ilmu yang kami dapat pada pagi hari ini untuk kemaslahatan bagi sesama kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para aulia dan para tokoh yang telah gugur mendahului kami. Karena hanya kepadamu lah kami meminta dan kepadamu lah kami memohon. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami meminta, maka kabulkanlah doa-doa kami ini. Kami hanyalah hamba yang hanya meminta kepadamu, tiada lain ialah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Putra. Semoga doa yang telah dipanjatkan dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Ibu Dr. Desi Maulida, SPMP. Kepada Ibu Dr. Desi Maulida, SPMP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa Tabipun. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik Bapak Didi Kuswadi STP MSI. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung dan Koordinator Program Studi di Politeknik Negeri Lampung. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Koordinator Program Studi Teknologi Perbenihan dan Bapak Ibu tamu undangan serta adik-adik mahasiswa. Yang saya hormati dan selamat datang Bapak Ibu semua yang telah bergabung melalui Zoom meeting. Selamat pagi Ibu Bapak
koordinator program studi dan dosen dari program studi D4 pemuliaan tanaman dan teknologi benih Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Kemudian program studi D4 Teknologi Benih Politeknik Negeri Payakumbuh dan program studi D4 Teknologi Produksi Benih Politeknik Negeri Jember. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi hibah penerima bantuan kurikulum pendidikan tinggi link and match dengan mitra industri atau Dudika. Salam dan salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, kami memohon maaf gitu ya apabila setiap minggu kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan yang ada di jurusan budidaya tanaman pangan. Kebetulan di tahun ini kami punya 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan program revitalisasi perguruan tinggi negeri vokasi. Kemudian yang kedua adalah hibah kurikulum yang didapat oleh teknologi perbenihan. Kegiatan ini merupakan salah satu gitu ya hibah dari Kementerian Dikti Riset Saintek gitu ya, berbasis link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Melalui dukungan tersebut, program teknologi perbenihan saat ini telah menyusun kurikulum gitu ya, dan akan mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada pendidikan berbasis proyek atau yang kita sebut dengan PBE dan penilaian berbasis capaian atau OBA. Nah, kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menghasilkan kompetensi kerja nyata, kemudian keterampilan kerja dan karakter profesional yang dibutuhkan industri. Harapannya dengan kegiatan ini ya, diseminasi ini, program teknologi perbenihan bisa memberikan kebermanfaatan kepada Bapak Ibu semua ya, terutama koordinator program studi, sehingga nantinya kurikulum yang ada di Politeknik Negeri Lampung sudah berbasis OBE dan OBA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu, boleh Bapak Ibu semua? Kasihan ChatGPT-nya kalau nggak disampaikan ya. Pagi-pagi minum es jeruk, biar semangat nggak cepat luntur. Kurikulum kita bahas santai tapi menyeluruh, biar link and match Polinela makin jos dan terstruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Desi Maulida, SPMP. Sambutan kedua sekaligus membuka acara diseminasi pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Didi Kuswadi, STP MSE. Kepada Bapak Didi Kuswadi, STP MSI, disilakan. Baik, terima kasih. Saya berdiri saja. Kewajiban kita berdiri, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik Bun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh program studi teknologi perbenihan atau teknologi benih Politeknik Lampung. Dan program ini memang didukung dengan hibah yang diselenggarakan oleh kementerian ya, artinya output yang harus ada itu adalah kurikulum yang sudah berbasis
OBE ya dan OBA tadi, kemudian didasari oleh permen-permen yang memang melandasi untuk pembuatan kurikulum berbasis OBE ya. Oleh karena itu untuk kawan-kawan prodi ya, ini kesempatan baik ya, kita bisa atau prodi teknologi benih bisa memberikan template ya kaitannya dengan output yang nanti akan disampaikan kepada kawan-kawan semua ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Kajur Teknolog Budidaya Tanaman Pangan, kemudian para kajur yang lain yang diundang dan hadir di sini, kemudian para koordinator program studi yang saya banggakan ya, kemudian di nun jauh di sana dengan link Zoom yang saya hormati perwakilan prodi yang bidang perbenihan ya dari Sekolah Vokasi IPB, kemudian bidang perbenihan di Politeknik Negeri Payakumbuh, kemudian bidang perbenihan di Politeknik Negeri Jember ya, selamat bergabung untuk kegiatan ini. Jadi output yang ingin kita sampaikan atau yang akan disampaikan oleh prodi teknik benih adalah output yang memang menjadi kewajiban yang harus dihasilkan dalam program ini. Artinya untuk kawan-kawan prodi yang lain yang pasti inisiasi untuk kurikulum yang berbasis OBE sudah disosialisasikan oleh Politeknik melalui bidang akademik ya. Dan harapan saya produk itu sudah bisa diselesaikan dan kami terima dalam bentuk legal gitu ya. Mungkin belum semuanya menyerahkan hasil kurikulum yang dihasilkan berdasarkan OBE di tahun 2024-2025. Oleh karena itu kalau memang ada kesulitan nanti bisa ditanyakan langsung ke Saiful Hajatnya Ibu Koprodi ya, Koprodi Teknologi Perbenihan, kira-kira template ya, terutama template ya, seperti apa yang harus kita hasilkan gitu ya. Jadi itu merupakan penularan ilmu ya, supaya kita bisa menghasilkan panduan dasar hukum untuk melaksanakan pembelajaran di Politeknik ya. Jadi mungkin belum masuk semua ke kami untuk legal produk kurikulum yang harus dihasilkan di tahun 2024 dan 2025. Itu menjadi penting bagi kami kaitannya dengan penjaminan mutu juga. Produk-produk itu harus ada lebih dahulu supaya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan legal ya, dengan pasti ya, dengan acuan yang pasti, dengan kriteria yang pasti ya, sesuai dengan panduan yang kita acu gitu ya. Jadi mungkin itu titik berat dari pertemuan ini ya. Mungkin nanti Ibu Koprodi bisa memberikan penjelasan atau mungkin menuntun proses-proses yang harus dilakukan sampai menghasilkan produk legal berupa kurikulum di tahun 2025 ini. Jadi saya dimandati oleh Bapak Direktur Politeknik Lampung untuk mewakili beliau karena beliau ada urusan dinas ke Pemda Pringsewu ya, kaitnya dengan program-program yang memang harus kita inisiasi dan kita kerjasamakan dengan semua pemerintah daerah, pemerintah provinsi Lampung, pemerintah daerah yang ada di provinsi Lampung ya. Itu juga bagian dari kita untuk bisa meningkatkan nama Politeknik, memberikan pengenalan ke para pemimpin di daerah bahwa kita ada dan kita ingin berkontribusi gitu ya. Mungkin itu ya bisa kami sampaikan. Terima kasih panitia sudah menyiapkan semuanya, sudah memberikan pelayanan terbaik ke para undangan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal langkah baik kita untuk meningkatkan mutu di Politeknik Negeri Lampung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi hibah penerima bantuan kurikulum pendidikan tinggi vokasi berbasis link and match dengan Dudika secara resmi saya buka.
Alhamdulillah, akhirul kalam, cakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didi Kuswadi STP MSI atas sambutan dan secara resmi telah membuka acara diseminasi pagi hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang maksimal. Acara selanjutnya adalah foto bersama kepada seluruh tamu undangan dan para peserta untuk dapat berdiri dan maju ke depan. Kepada Bapak Direksi, dimohon untuk maju ke depan. Bapak Ibu Kaprodi dipersilakan untuk maju ke depan, dan Bapak Ibu Sekjur untuk maju ke depan. Dimohon untuk Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu Sekjur untuk dapat ke depan dan akan melaksanakan foto bersama. Selanjutnya kepada para tamu undangan dan para peserta dimohon untuk berdiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, dipersilakan untuk duduk kembali.
dipersilakan untuk kepada para tamu undangan dan para peserta untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih.
program studi Ibu Dr. Insinyur Ratna Dewi MP dan juga Bapak Aditya Visnu Pradana SP MSI. Kepada Ibu Dr. Insinyur Ratna Dewi MP dan Bapak Aditya Visnu Pradana SP MSI, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Budidaya Tanaman Pangan, yang terhormat Wakil Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung beserta wakilnya, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Politeknik Negeri Lampung serta dosen yang ada di ruangan ini, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan tidak lupa pula saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kaprodi dan peserta yang melalui Zoom, yaitu program studi D4 Pemulihan Tanaman dan Teknologi Benih Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, kemudian program studi D4 Teknologi Benih Politeknik Negeri Payakumbuh, serta program studi D4 Teknologi Produksi Benih Politeknik Negeri Jember. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat, dalam cuaca yang ceria. Tentu kita bersyukur dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini saya akan memaparkan yakni mengenai diseminasi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi vokasi program studi teknologi perbenihan 2025. Lanjut. Nah, sekilas akan saya ceritakan sekilas tentang teknologi perbenihan Politeknik Negeri Lampung, yang mana prodi studi teknologi perbenihan Politeknik Negeri Lampung ini merupakan sarjana terapan yang memiliki visi menjadi program keahlian terapan unggulan dalam menghasilkan tenaga sarjana terapan yang berintegrasi tinggi, berjiwa wirausaha, dan kompeten dalam kegiatan teknologi benih tanaman tropika. Adapun misi kami adalah melaksanakan pendidikan vokasi, melaksanakan penelitian terapan di bidang perbenihan tanaman tropika, melaksanakan pengabdian masyarakat, membangun suasana akademik dan sarana prasarana kondusif, membangun pusat pengkajian dan pengembangan teknologi perbenihan, menyediakan sarana belajar dan alih teknologi, dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. Di sini teknologi perbenihan alhamdulillah memiliki predikat unggul akreditasinya. Lanjut. Nah, pada tahun 2021 kami di teknologi perbenihan itu berfokus pada peningkatan kualitas laboratorium analis benih dan bioteknologi. Kemudian pada 2022
kami mengadakan penguatan kompetensi lulusan dosen. Jadi dosen kami ada sekitar 7 yang sedang sekolah studi S3. Mudah-mudahan mereka cepat kembali. Kasih aplaus dulu untuk dosen-dosen teknologi perbenihan. Terima kasih. Nah, selanjutnya di tahun 2023 kami mengadakan penguatan kompetensi keterampilan mahasiswa dan lulusan. Kemudian 2024 berfokus pada penguatan kerjasama mitra dunia kerja, dan di tahun ini 2025 Link and Match dengan Dudika dengan memperluas kerjasama mitra dunia kerja. Lanjut. Nah, setelah kami evaluasi, ternyata terdapat hambatan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan Dudika. Kemudian kurangnya mitra industri di bidang pemasaran benih, produksi benih tanaman tropika, menyebabkan belum meratanya pengalaman dan keterampilan praktis mahasiswa. Nah, untuk itu alhamdulillah kami dapat hibah dari Kemenristek Dikti Belmawa, ya, yang mana itu bisa memberikan solusi bagi kami, bisa menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak serta integrasi program pelatihan dan praktik berbasis proyek agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai, adaptif dan siap bersaing, siap kerja di dunia usaha dan industri. Dan peningkatan kapasitas dosen, penguatan kompetensi kurikulum mahasiswa dan modernisasi pembelajaran. Jadi dengan adanya hibah ini kami bisa memperkuat apa-apa yang kemarin ternyata belum tercapai. Dan ini akan berdampak dengan politeknik, dengan prodi, dengan dosen, mahasiswa, mitra Dudika dan masyarakat. Selanjutnya. Nah, adapun landasan hukum untuk kurikulum ini banyak ya. Lewat saja, ada 11. Silakan. Nah, ini sertifikat akreditasi kami di tahun 2023 itu akreditasinya unggul, ya, yang mana profil lulusan kami adalah mencetak sarjana terapan yang kompeten, berdaya saing, adaptif serta tangkas di dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, lingkungan, ilmu pengetahuan, teknologi serta arus informasi yang cepat sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Nah, pendekatan pembelajaran dengan menggunakan OBE tadi ya, Curriculum Outcome Based Education, untuk memastikan lulusan siap kerja dan sesuai kebutuhan industri atau link and match. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ya, satu lagi. Oke. Jangan, satunya sebelumnya. Nah, pada tahun 2024 itu kami mengadakan evaluasi ya, ada program kami yang mana hasil evaluasi yang kami mengundang PT Eswesit Indonesia, PT Maremaju Sejahtera, PT Agri Makmur Pertiwi, itu ada masukan-masukan yang mana ternyata dunia industri itu masih memerlukan keahlian di bidang distribusi dan pemasaran benih. Kemudian perusahaan memerlukan tenaga ahli di bidang produksi benih, analisis mutu benih dan riset and development untuk benih. Kemudian adanya keperluan tenaga ahli di bidang seed quality control serta produksi dan sertifikasi benih. Jadi dari mitra yang kami undang itu masukan-masukannya sehingga nanti ditindaklanjuti
pada kurikulum yang akan datang. Selanjutnya. Nah, ini masih hasil tracer study di tahun 2024. Ya, artinya di sini belum 50% mahasiswa kami mendapat pekerjaan ya. Ini 56% itu masih mencari pekerjaan. Artinya masih perlu penguatan link and match-nya dengan industri. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh kerjasama kami pada perusahaan Eswitsit, Habibie Digital Nusantara, IPB University, Asbenindo, IBI Dharma Jaya, Dinas Pertanian Seprovinsi Lampung, PT Habibie Digital Nusantara, PT Agri Makmur Pertiwi, Marem Maju Sejahtera, Sipi Maju Sejahtera Inti, dan firma Bandel Besi Istana Benih. Ini kerjasama kami. Selanjutnya, nah ini luaran kerjasama dengan PT Agri Makmur Pertiwi. Itu ada tanaman melon, ada jagung merah. Selanjutnya, ini luaran kerjasama dengan PT Marem Maju Sejahtera dan CP Maju Sejahtera Inti. Ya, ini sawah kami yang ada di sekitaran Politeknik ini, sawah Polinela, bukan sawah kami ya, sawah Polinela yang dikelola oleh Teknologi Perbenihan. Itu kita ada kerjasama dengan PT Marem Maju Sejahtera, ya. Dan benih yang dihasilkan dari sawah itu diambil oleh PT Marem Maju Sejahtera, ya. Itu bagi mahasiswa yang ingin PKL di sana atau magang di sana itu sangat terbuka sekali mereka untuk bisa menerima kalian di sana, ya, sangat terbuka karena mereka juga punya galur-galur baru yang ingin bekerja sama dengan kita. Ada mahasiswa yang bisa melakukan penelitian tentang galur-galur tersebut. Oke, lanjut. Nah, kita itu tadi sekilas tentang prodi kami. Sekarang kita masuk ke fokus kurikulum, ya. Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi yang berbasis link and match dengan Dodika. Lanjut. Nah, untuk tahapan pembuatan kurikulum mungkin bisa mungkin Bapak Ibu Kaprodi itu sudah tahu. Alhamdulillah kalau sudah tahu. Kalau belum tahu, di sini ada perbedaan sedikit sih dengan kurikulum yang keluaran tahun 2022. Ya, pedoman kurikulum yang keluar di tahun 2022 itu belum memasuki Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2023. Akhirnya, tapi itu udah keluar panduannya. Akhirnya di tahun 2024 keluar lagi panduan yang telah memasukkan Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2023. Salah satu atau salah dua perbedaannya dengan yang panduan yang sebelumnya itu, pertama, di capaian pembelajaran itu kalau yang sebelumnya itu menjadi terpisah antara pengetahuan, keterampilan, dan apa satunya? Sikap, ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap itu terpisah. Tetapi di yang baru sekarang itu dijadikan satu. Jadi satu CPL itu menyangkut 3 aspek itu. Itu salah satunya. Salah duanya kalau di yang lama satu SKS itu 45 jam, ya. Itu kalau yang lama itu sudah tertera atau
terbagi sekian jam untuk tatap muka, sekian jam untuk mandiri, sekian jam untuk tugas terstruktur. Tapi untuk yang baru yang di Permen 53 tahun 2023 sebetulnya tidak harus seperti itu. Tidak dibatasi. Kita mau praktikum semua juga boleh, ya. Tetapi kita punya institusi yang sudah mengambil kebijakan 70-30, ya, atau 30-70, 30 teori, 70 praktek. Tetapi pada dasarnya di aturan yang sebenarnya itu bisa mau praktek semua juga bisa, gitu. Tapi kita kan harus mengikuti institusi yang ada di sini, 30-70 kisarannya, ya. Oke. Nah, selanjutnya perbedaannya yang lain itu terminologi, ya, artinya istilah-istilah aja. Sebetulnya sama tetapi istilahnya beda. Seperti materi pembelajaran itu kalau dulu itu bahan kajian, sekarang materi pembelajaran. Ya, itu di Permen 53 tahun 2023. Nah, tahapan untuk membuat kurikulum itu ada 5. Yang pertama, analisis considerance. Yang kedua, model dan desain. Yang ketiga, konstruksi dan prauji. Langkah keempat, implementasi kurikulum. Langkah kelima, evaluasi kurikulum. Nanti akan kita uraikan satu persatu. Nanti saya akan menguraikan bagaimana sih analisis considerance itu dan bagaimana model dan desain. Untuk selanjutnya nanti tim kami Pak Wisnu yang akan meneruskan. Oke, kita teruskan ke analisis considerance. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah analisis considerance. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, di analisis considerance, ya, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Poin pertama adalah siap kerja, siap usaha. Siap kerja, siap usaha. Jadi kita menganalisis siap kerja, siap usaha. Menganalisis pasar. Pasar kerja itu bagaimana sih? Pasar kerja yang ada di Indonesia bahkan di luar itu bagaimana? Ya, artinya kondisi pasar kerja bagaimana yang nanti akan dikaitkan dengan capaian pembelajaran yang akan kita berikan kepada mahasiswa, pengetahuan yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Jadi kita harus tahu, harus menganalisis pasar kerja yang membutuhkan luaran dari mahasiswa kita itu pasar kerja apa saja. Itu harus dianalisis. Kemudian selain siap kerjanya, kita juga harus melihat wirausaha. Jadi wirausaha apa sih yang nanti bisa digeluti oleh mahasiswa kita ketika dia lulus. Nah, itu harus kita analisis. Salah satu cara menganalisisnya tentu kita mengundang mitra. Salah satu, ya, banyak cara lain. Mengundang mitra, dalam hal ini kami kemarin mengundang mitra Benih Sentral Asia, kemudian BPSB yang dari pemerintahan, dan PT Marem tadi. Jadi kita melihat sebetulnya lulusan apa yang diharapkan oleh mereka. Mereka butuh pekerjaan apa, sehingga nanti pengetahuan yang kita berikan kepada mahasiswa itu menjurus ke pasar kerja tadi, gitu. Begitu juga dengan usaha. Kira-kira usaha apa sih yang bisa menjamin lulusan kita ini? Kemudian pengetahuan apa akhirnya yang harus kita berikan kepada mahasiswa kita itu? Nah, itu poin yang siap kerja, siap usaha, ya. Nah, kemudian poin kedua itu kajian banding. Ya, kajian banding itu kita juga harus membandingkan dengan prodi
yang apa ya, sejenis dengan prodi kita, ya, bisa dari luar Polinela, bisa dari luar negeri, lebih bagus, ya. Di sana apa sih? Kita lihat CPL-nya apa, capaian pelajarannya apa, kemudian profilnya apa, bagaimana, organisasi pembelajarannya bagaimana, gitu, RPS-nya bagaimana di sana. Jadi bisa kita adopsi dari program sejenis. Nah, artinya bagaimana caranya, bisa kita suun ke sana, ya, bisa juga dari websitenya, bisa juga dari ngobrol via WA antar kaprodi. Nah, dalam hal ini kami kemarin melihat dari Payakumbuh dan Polij. Maaf ya Bapak Ibu kaprodi dan dosen di Payakumbuh dan Polij. Kami sempat melihat website Bapak Ibu, sehingga kami bisa, ada yang kami adopsi dari sana. Oke, selanjutnya yang ketiga itu kajian IPTEK. Jadi kajian IPTEK itu kira-kira ketika mahasiswa kita ini lulus, sesuai enggak dengan teknologi yang ada di luar? Bukan teknologi yang sekarang aja, tetapi teknologi 5 tahun ke depan paling tidak. Jadi teknologi sekarang dan 5 tahun ke depan itu teknologi apa saja sih yang terkait dengan nanti lulusan mahasiswa kita. Nah, sehingga kita sudah berpikir pengetahuan apa ya yang harus kita kasih ke mereka, gitu. Nah, selanjutnya setelah itu semua kita rangkum, tentu kita harus melihat jenjang KKNI. Jenjang KKN itu ada di Permen 53 juga di 2023, ada juga yang peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Di situ jelas bahwa kalau D3 itu apa namanya, produknya apa, D4 itu produknya apa, di leper mana, di situ ada. Jadi kita harus menyesuaikan itu juga. Nah, dari rangkuman semua itu nanti kita akan mendapatkan kompetensi lulusan. Jadi kita itu mau kompetensi lulusan kita itu apa? Ya. Nah, di sini kami mendapatkan 7 kompetensi lulusan setelah kami rangkum. Kemudian juga bisa ditarik profil lulusannya itu apa? Di sini kami ada 5 profil. Dari profil lulusan itu bisa diambil profil profesional mandiri. Profil profesional mandiri ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi ketika mahasiswa kita itu sudah kerja, kita evaluasi lagi 3 sampai 5 tahun ke depan. Itu masih berguna nggak sih, masih bermanfaat nggak sih? Gitu, ilmu yang kita berikan pada saat sekarang ini di tahun yang nanti 3 atau 5 tahun mendatang. Itu bisa kita evaluasi. Nah, di sini kami mendapatkan 10 capaian pembelajaran. Nah, 10 capaian pembelajaran itu harus diinternalisasikan ke visi misi Polinela. Karena kan kita berada di perguruan tinggi Polinela yang punya visi misi. Kita jangan terlepas dari visi misi Polinela. Kalaupun kita punya CPL, itu jangan lepas dari visi misi Polinela. Maka kita harus mengintegrasikan CPL kita dengan visi misi Polinela. Dan ini semua itu harus dilakukan oleh tim kurikulum berikut dosen semua yang ada di prodi. Oke, selanjutnya. Lanjut. Nah, ini yang belum sebelumnya. Nah, ini kompetensi lulusan yang kami dapatkan setelah kami melakukan tadi analisis konsideran, ya, manajemen mutu benih laboratorium dan digital, audit dan sertifikasi kepatuhan regulasi benih, optimalisasi produksi dan budidaya tanaman induk, analisis data dan inovasi perbenihan, perencanaan strategi pemasaran dan distribusi, pemasaran dan komunikasi digital,
konsultasi teknis dan pendampingan wirausaha. Nah, dari situ kami dapat 5 profil lulusan. Profil lulusan adalah analisis mutu dan sertifikasi benih, manajemen produksi dan operasional benih, spesialisasi pemasaran dan distribusi benih, inovator dan analisis teknologi perbenihan, wirausahawan dan konsultan perbenihan. Nah, yang ujung sana itu profil profesional mandiri yang tadi 3-5 tahun ke depan, itu harapan kita, yaitu profesional yang akan dimiliki karir yang sukses dalam profesinya di bidang perbenihan tanaman atau bidang pertanian lain yang terkait, profesional yang akan berhasil menempuh studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau terlibat dalam pengembangan profesional yang akan menunjukkan sikap kepemimpinan dan berperan aktif dalam memajukan komunitasnya, khususnya dalam sektor pertanian, pemerintah maupun pendidikan. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa CPL yang sudah kita hasilkan, yang sudah kita ramu dari analisis konsideran tadi, harus kita internalisasikan dengan visi misi Polinela, dan harus kita petakan CPL 1 itu nyangkutnya di visi mana, di misi mana, sehingga harus ada yang nyangkut, harus ada yang terkait antara CPA dengan visi misi Polinela. Lanjut. Nah, ini 10 capaian pembelajaran di teknologi perbenihan Politeknik Negeri Lampung. Bertakwa, beretika Pancasila, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberagaman, serta bertanggung jawab sebagai warga negara dalam berkontribusi kepada kemajuan bangsa, menguasai dan menjelaskan secara komprehensif prinsip dasar agronomi, pemulihan tanaman dan teknologi perbenihan sebagai landasan metode produksi, pasca panen, pengujian mutu, dan penyimpanan benih, mampu profesional dan terampil dalam perakitan galuh tanaman tropika menggunakan metode konvensional, non-konvensional, dan bioteknologi, didukung penguasaan genetika, fisiologi, dan analisis statistik. Selanjutnya, profesional dan terampil dalam produksi benih tanaman tropika, generatif dan vegetatif. Bertanggung jawab dalam mengaplikasikan budidaya in vivo, in vitro, ex vitro, proteksi tanaman, dan penanganan panen dan pasca panen. Mandiri, terampil, dan bertanggung jawab dalam operasional peralatan produksi dan analisis mutu benih, menghasilkan benih yang berkualitas sesuai standar ISTA. Mandiri, profesional, dan terampil dalam memahami dan menganalisis dampak faktor biotik, abiotik, ya, serta menerapkan manajemen pengendalian hama penyakit selama produksi dan penyimpanan benih. Inovatif dalam penguasaan dan penerapan konsep industri 4.0 dengan IoT, untuk mekanisasi, otomatisasi, pemantauan citra digital, dan distribusi benih, serta terampil mengoperasikan alat digital uji viabilitas atau PIGOR. Mampu secara profesional, teliti, dan berintegrasi tinggi dalam membuat laporan dan tugas akhir menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang benar, didukung dan oleh pemahaman dasar statistik. Profesional, inovatif, dan bertanggung jawab dalam merangsang, mengelola, dan mengevaluasi usaha agribisnis perbenihan secara efisien dan berkelanjutan, termasuk analisis kelayakan ekonomi, strategi produksi, pemasaran, dan distribusi benih, serta mampu bersikap kritis, adaptif, kolaboratif, dan berkontribusi sosial dalam menganalisis masalah, merumuskan solusi, serta mengkomunikasikan gagasan secara efektif melalui komunikasi bisnis dan penyuluhan pertanian. Lanjut. Nah, setelah tadi CPL terbentuk, ini CPL sudah terbentuk nih. Setelah CPL terbentuk, maka langkah kedua itu adalah kita menentukan model dan desain, ya, model dan desain. Lanjut. Nah, tadi setelah CPL terbentuk, tentu kita harus berpikir pengetahuan apa yang harus kita berikan kepada mahasiswa kita, ya,
Itu body of knowledge-nya ya. Itu dari kami setelah CPL terbentuk, ada 5 pengetahuan yang harus didapat oleh si mahasiswa tersebut. Nah, dari 5 body of knowledge tadi, pengetahuan tadi, itu diuraikan lagi menjadi bahan kajian atau materi pembelajaran. Jadi misal mahasiswa kita harus mengetahui ini, mahasiswa kita harus mengetahui itu, mahasiswa kita harus mengetahui C. Ya. Nah, bahan kajian apa atau materi pembelajaran apa yang harus kita berikan sehingga nanti mahasiswa kita bisa mengetahui pengetahuan yang sudah kita rancang tadi. Ya, dan di kami itu ada 34 bahan kajian atau materi pembelajaran dari 5 pengetahuan yang harus diberikan oleh mahasiswa. Nah, setelah mendapatkan bahan kajian, itu harus kita tetapkan keluasan dan kedalamannya. Keluasan dan penentuan keluasan dan kedalaman itu tidak terlepas dari KKNI tadi. Jadi kalau D3 itu batas mana sih? Dalamnya, luasnya. Kalau D4 itu batas mana? Tentu sampai pemecahan masalah kalau D4, karena kami perbenihan terapan ya, sarjana terapan, itu sampai pemecahan masalah. Tapi kalau D3 kan tidak sampai ke pemecahan masalah. Itu yang dimaksud dengan kita harus mengkaji penetapan keluasan dan kedalamannya. Nah, setelah itu kita dapat, bahan kajian sudah kita dapat, ya, penetapan keluasan kedalaman sudah dapat, kita menentukan model kurikulum. Kita tentukan model kurikulumnya, desain kurikulumnya, desain implementasinya, modalitasnya, dan desain penilaian. Oke, kita kupas satu-satu. Lanjut. Nah, ini tadi ya, artinya pengetahuan atau body of knowledge yang harus didapat oleh mahasiswa kami di perbenihan ada 5 ya. Kemudian dari 5 itu kita jabarkan ke bahan kajian yang atau materi pembelajaran apa yang harus kita berikan kepada mahasiswa, yang mana materi pembelajaran itu harus terkait dengan CPL tadi. Harus terkait dengan CPL. Jadi seperti contoh di atas itu ada pengetahuan, salah satunya adalah harus tahu ilmu dasar dan keilmuan penunjang si mahasiswa, itu pengetahuan. Nah, bahan kajian yang harus didapat oleh mahasiswa supaya dia tahu ilmu dasar dan keilmuan penunjang itu adalah pengetahuan akidah dan ibadah, etika moral, kedudukan, dan seterusnya sampai statistika. Nah, itu bahan kajian itu harus terkait dengan, harus mendukung CPL-nya. CPL mana saja yang bahan kajian itu mendukung CPL mana saja. Itu harus. Kalau dia tidak mendukung CPL, jangan dimasukkan. Karena kita sudah bentukan CPL kan tadi. Ya. Selanjutnya. Nah, ini di kompilasi ya, kedalaman bahan kajian dengan CPL-nya. Itu kaitan antara bahan kajian dengan CPL. Jadi bahan kajian berapa aja, materi pembelajarannya apa saja, dia mendukung CPL yang mana. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu, tadi kan itu baru kita memetakan bahan kajian dan CPL-nya kan, karena kita harus yakin bahwa itu harus terkait antara bahan kajian atau materi pembelajarannya dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai untuk mahasiswa. Nah, bagaimana model kurikulumnya? Nah, model kurikulumnya di sini sebetulnya ada 3 ya, monosistem, sistem kolaborasi, dan sistem ganda. Biasanya kita di Politeknik Negeri Lampung itu pakai sistem kolaborasi. Maksudnya sistem kolaborasi itu selain kebijakan yang ada di dalam intern, juga kita harus ada mitra, berkolaborasi dengan mitra. Seperti ada magang, ada PKL, gitu. Maksudnya itu. Maka kita mengambil sistem model kurikulum dengan sistem kolaborasi. Selanjutnya. Nah, selain itu kita harus tentukan desain kurikulumnya.
Ya, desain kurikulum juga ada tiga macam. Ada yang berpusat substansi, ada yang berpusat pada pembelajar, ada yang berpusat pada masalah. Nah, kita di Politeknik ini umumnya berpusat pada masalah. Ya, jadi kita pembelajarannya menggunakan project based learning dan problem based learning biasanya. Karena kalau D4 itu pemecahan masalah. Kalau D3 hanya melakukan aja. Bisa melakukan. Tapi kalau di ke D4 itu harus bisa memecahkan masalah. Oke, lanjut. Nah, desain implementasinya bagaimana? Implementasi kurikulumnya ada paket, ada non paket, ada bauran. Bauran itu adalah campuran antara paket dengan non paket. Kita di Polinela itu sistemnya sistem paket. Ya, dari saya masuk sepertinya memang sistem paket. Oke. Jadi kita pakai sistem paket. Selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan desain kurikulum, model kurikulum, ya, itu kan dalam pelaksanaannya ya. Nah, kita harus mendesain juga penilaian. Penilaian itu ada formatif, ada sumatif. Nah, penilaian formatif itu biasanya ketika kita memberikan pembelajaran di setiap tatap muka. Itu ada penilaian tersendiri. Jadi ini para dosen ya, ketika kalian kuliah per minggu, itu dosen menilai sebetulnya ya. Itu penilaian formatif. Jadi seperti kadang-kadang dosen bertanya, kemudian dosen memberikan masalah bisa atau tidak dipecahkan ketika tatap muka per minggu, itu sebetulnya sudah ada penilaian formatif dari seorang dosen. Ya, tetapi belum mencapai huruf mutu A, B, C, belum. Jadi sebagai catatan dosen aja. Dosen mengetahui kelemahan mahasiswa dan dapat memberikan modul tambahan atau sesi remedial spesifik maksudnya. Nah, kalau penilaian sumatif itu biasanya di akhir. Ya, di UAS, UAP itu nanti akhirannya huruf mutu A, B, C, D. Ya. Saya kira untuk yang pemaparan dari saya ini analisis konsideran dengan apa tadi model ya. Itu sampai di sini, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Visnu, tim kurikulum yang ada di yang ada di teknologi perbenihan. Pak Visnu silakan untuk melanjutkan di tahap ketiga, 4 dan 5. Baik, dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua oleh Bapak Aditya Wisnu Pradana, SP MSI, disilakan. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Aditya Wisnu Pradana. Saya salah satu dosen baru di Prodi Perbenihan. Siang pagi hari ini saya akan coba menyampaikan terkait implementasi kurikulum yang ada di prodi kami, seperti itu. Mungkin Mas. Nah, untuk yang tahap ketiga itu kita melakukan konstruksi dan prauji atau tahap pengembangan kurikulum itu sendiri. Dari tahap pengembangan ini, apa yang kita sudah dapatkan dari CPL, PPM, profil lulusan, itu akan kita kembangkan dan kita implementasikan di prodi kita, kayak gitu. Jadi, untuk implementasinya kita implementasikan di mahasiswa semester 1 ya. Di mahasiswa semester 1 dan kebetulan saya minta mahasiswanya untuk tampil, untuk hadir di sini. Nanti saya akan coba minta feedback ke mereka, kayak gitu. Lanjut Mas. Tes. Oke, ini untuk proses pembuatannya. Secara umum, ini proses pembuatan secara umum dari tadi kita analisis konsideran, pembentukan model dan desain, kemudian diimplementasi. Di implementasi ini kita akan membahas atau menjabarkan bagaimana dari bahan kajian itu membentuk CPMK atau sub CPMK dan menjadi mata kuliah, untuk mendukung mata kuliah, seperti itu. Lanjut.
Untuk pengemasan MK sendiri, pengemasan mata kuliah sendiri kita kemas berdasarkan bahan kajian yang kita tentukan. Untuk di sini saya kasih contoh untuk CPL yang saya digunakan di benih yang memiliki tingkat kedalaman bahan kajian dan materi pembelajaran yang paling dalam seperti itu. Jadi dia membawahi ada sekitar 6 bahan kajian. 6 bahan kajian ini kita bentuk menjadi beberapa mata kuliah di prodi perbenihan. Ada teknologi benih, fisiologi benih, penanganan mutu benih, sertifikasi benih tanaman, operasional produksi benih, dan bioteknologi terapan. Nah, dari mata kuliah tersebut itu disusun berdasarkan bahan kajian yang sudah ada. Jadi ketika kita ingin membentuk mata kuliah, kita tentukan dulu bahan kajian yang kita ingin sampaikan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kita tidak semerta-merta mengeluarkan mata kuliah ini, tidak. Jadi kita tentukan dulu sesuai dengan CPL yang udah kita buat, dan bahan kajian ini mendukung dari masing-masing CPL. Contoh ya seperti ini, CPL 5 itu dia didukung oleh 6 bahan kajian seperti itu. Mas. Lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan CPL-nya, kita tentukan bahan kajiannya, kita buat sub CPMK-nya, atau sebelum sub CPMK kita buat dulu CPMK-nya. Jadi kita turunkan dari CPL kita dan penjabaran lebih spesifik dari bahan kajian kayak gitu. Jadi kalau untuk di CPL nomor 5 itu terkait tentang ilmu perbenihan. Jadi CPMK yang ditentukan salah satunya ya mampu mengoperasikan peralatan produksi benih. Jadi mahasiswa kita minta agar dia terampil untuk melihat benih, baik itu secara manual ataupun secara digital. Digital lo misal kita ingin mengukur panjang radikula benih misalnya, kita foto dengan kamera HP bisa, terus kita masukkan ke alat processing, contohnya itu ImageG. Jadi untuk memenuhi kebutuhan industri kita nggak mungkin manual terus, apalagi di tingkat universitas atau politeknik kita itu sebenarnya tertinggal beberapa gap di belakangnya industri. Nah, oleh karena itu salah satu alasan kita melakukan revitalisasi kurikulum ini agar kita bisa mengikuti industri. Jadi yang sebelumnya semuanya serba manual, kita coba lebih digital, walaupun hanya sedikit, paling enggak kita sudah memberikan dasar kepada mahasiswa untuk mengerti di kebutuhan di era sekarang seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk penjabaran dari CPMK menjadi sub CPMK, yang dimana sub CPMK ini yang kita akan jadikan sebagai topik-topik pertemuan di masing-masing minggu, pertemuan selama perkuliahan yang nanti kita akan cantumkan di RPS juga gitu. Lanjut, Mas. Nah, yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, kalau kita OBE itu menggunakan urutan. Kalau yang pertama kita menggunakan nomor urut dan CPL-nya itu sudah terintegrasi, jadi tidak ada lagi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Kita pakai hanya CPL saja, kemudian kita ada CPMK-nya. Jadi untuk nomor urutnya, digit pertama itu menunjukkan CPL-nya, digit kedua itu menunjukkan CPMK-nya. Nah, kemudian sub CPMK-nya ditunjukkan dengan digit ketiga. Jadi tahu tracknya, ini sub CPMK-nya bertanggung jawab atau mendukung CPL nomor berapa, kayak gitu. Jadi makanya dari belakang bisa ke track record, kita bisa nge-track CPL yang kita gunakan kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, kalau untuk penentuan beban belajar yang seperti yang disampaikan oleh Bu Ratna, kita 45 jam per semester kita bisa bagi untuk belajar terbimbing, terus penugasan terstruktur, dan pembelajaran mandiri. Nah, itu dulu kan ada aturannya 60 sama 70. Jadi total tuh ada sekitar 170 ya, 170 seperti itu. Nah, kalau untuk yang sekarang kita diberikan kebebasan untuk menentukan berapa jam kita memberi tugas kepada mahasiswa seumur hidup. Jangan, kasihan mahasiswa, butuh kehidupan mereka. Jadi kita diskusikan dengan dosen-dosen mata kuliah terkait, kemudian
berapa jam yang pas untuk mahasiswa itu lebih optimal dalam belajar atau mengerjakan tugas seperti baik di kampus ataupun di luar kampus. Lanjut Mas. Nah, untuk selanjutnya ini tentang jejaring mata kuliah. Jadi jejaring mata kuliah ini dibentuk berdasarkan CPL. Jadi mata kuliah apa saja yang akan kita tempatkan di semester 1 hingga semester 8 berdasarkan tingkat pengenalan, kesulitan sampai paling akhir. Jadi beberapa mata kuliah itu didukung oleh mata kuliah sebelumnya. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Nah, contoh di sini di jejaring mata kuliah kita tentukan ada nama kuliah. Nah, intinya istilah mata kuliah capstone atau mata kuliah di ujung. Jadi mata kuliah ini dia tidak mendukung mata kuliah lainnya. Artinya dia mata kuliah paling akhir dia yang didukung oleh beberapa MK sebelumnya kayak gitu. Lanjut Mas. Kalau untuk penyusunan yang sebelumnya jejaring, yang ini kita petakan dulu. Jadi setelah disusun jejaringnya kita petakan, kita golongkan mata kuliah itu mana mata kuliah yang untuk memperkenalkan, mata kuliah untuk memperkuat, atau yang sudah istilah mastery skill itu ketika kita belajar di mata kuliah tersebut kita dituntut kita mempunyai skill di MK tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir di assessment. Jadi mata kuliah itu ya ketika contoh kayak di mata kuliah pengujian mutu benih di akhir ya, artinya kita harus bisa mengassessment mata kuliah sebelumnya yang dasar seperti teknologi benih, fisiologi benih dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Contoh ini contoh untuk melakukan peta kurikulum. Yang pertama ada beberapa MK dasar kayak Pancasila, bahasa Inggris, matematika, manajemen sumber daya lahan, genetika, teknik budidaya tanaman, klimatologi, itu masuknya kan mata kuliah dasar. Benar ya Bapak Ibu, kalau di bidangnya BTP kan masih sebidang kayak gitu. Jadi kita petakan dulu mana mata kuliah yang dasar, kita tentukan, kita kasih tanda I atau introduce. Jadi mata kuliah tersebut memperkenalkan dasar sebelum kita mempelajari MK selanjutnya. Contoh, kita di sini ada pengendalian organisasi tanaman, statistika, ekologi, dan fisiologi benih atau produksi benih. Nah, sebelum kita melakukan produksi benih, kita kan harus paham dulu mata kuliah sebelumnya. Kalau misalnya kita ingin memproduksi, artinya ada 2 MK yang perlu kita kuasain, teknologi benih dan teknik budidaya tanaman. Nah, tanpa kedua MK tersebut kita juga tidak bisa meminta mahasiswa untuk menguasai dari produksi benih itu sendiri. Kayak itu, makanya dia dimasukkan ke kelas reinforcement. Atau jadi kalau misalnya kita cek di CPL reinforcement itu artinya si MK itu dia memperkuat CPL yang mendukung mata kuliahnya kayak gitu. Selanjutnya di sini ada perbedaan kode lagi, ada mastery. Master itu artinya di MK tersebut kita sudah harus menuntut mahasiswa udah ahli di bidang MK tersebut. Contoh di sini tuh ada sertifikasi benih tanaman. Artinya mahasiswa tuh harus bisa melakukan sertifikasi benih tanaman dari mulai di lahan, di lab sampai mengeluarkan label kayak gitu. Jadi ada urutannya dan tidak mungkin MK itu akan berada di satu semester yang sama. Contohnya kita melakukan budidaya tanaman dan sertifikasi benih, tapi nggak boleh dia ada di semester yang sama karena nggak mungkin kita mempelajari bersama dari produksi dengan sertifikasi karena kita nggak akan punya ilmunya, nggak akan punya dasarnya. Gitu. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, ini sama yang terakhir juga sama. Ada udah assessment. Kalau MK itu udah assessment, artinya MK tersebut sudah bisa, artinya mahasiswa tersebut ketika dia mempelajari mata kuliah tersebut, mahasiswa sudah harus bisa melakukan assessment terhadap bidangnya. Contohnya ya, kalau misalnya kita masuk ke PKL atau PKN, nah dia udah membekali MK sebelumnya. Jadi dia udah harus bisa melakukan assessment terhadap ketika dia kerja di dunia industri atau misalnya dia diminta untuk melakukan penilaian seperti itu. Jelas.
Nah, untuk struktur mata kuliah yang dibentuk berdasarkan dengan peta dan jejaring jadi seperti ini Bapak Ibu. Dan kita tentukan juga dari untuk pembobotan, jadi di prodi benih itu untuk total SKS-nya ada 145 SKS dengan persentase teori dan praktikum itu sekitar 32 dan 68%. Jadi 32%-nya untuk teori, 68%-nya untuk praktek. Nah, sebenarnya itu masih kurang dari tuntutan Polinela yang harus 70% dan 30%. Jadi kami sedang mencoba diskusi lagi terkait harus perlukah MK ditambahkan lagi agar kita bisa memenuhi 70-30 tersebut atau mengotak-atik ulang SKS-nya seperti itu. Lanjut, Mas. Banyak. Ini untuk contoh RPS. Jadi untuk RPS-nya secara umum sama, yang membedakan hanya di bagian CPL, CPMK dan sub CPMK-nya untuk nomor serinya dan penggunaan CPL yang terintegrasi. Kita nggak ada lagi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Semuanya diramu jadi satu CPL terintegrasi seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, selain kita mengembangkan kurikulum di internal, kita juga pengembangan itu berdasarkan dengan hasil FGD dan workshop dengan pihak mitra. Jadi dari pihak mitra itu kebetulan kemarin kita ada mencoba mitra baru di bidang benih sentral Asia, Citra Asia. Itu kita mencoba mengirimkan mahasiswa magang ke sana untuk tahap penjajakan di awal. Seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya kemungkinan ada dibuka untuk di bidang penelitian atau pengabdian masyarakat seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, selama hibah berjalan, jadi prodi kami itu melakukan beberapa perubahan terkait yang sebelumnya ada dan yang sekarang itu ada. Yang pertama itu ada pembuatan PPM. Jadi PPM ini arahnya untuk nanti karena kita sudah unggul, kita ada punya peluang untuk masuk ke kurikulum internasional atau sedang dicoba ke IABI seperti itu. Jadi yang dibuat sekalian ketika akreditasi internasional lebih mudah masuk ke IABI. Tuh, yang kedua itu mata kuliah baru teknologi benih. Ini juga berdasarkan analisis konsideran dari Politeknik, dari Poliji dan Payakumbuh. Karena sebelumnya kita nggak punya mata kuliah dasar dan kita lihat kebutuhan mahasiswa kita. Saya tanya ke beberapa mahasiswa, saya cek, loh kok belum paham? Padahal itu MK dasar, MK pengenalan, kayak ternyata kita nggak ada. Nah, dari dasar salah satu dasar itulah dan kita benchmarking dengan politeknik lain, kita tentukan diskusi dengan beberapa dosen benih dan Kaprodi, keluarlah mata kuliah teknologi benih seperti itu. Itu yang mempelajari tentang dasar-dasar perbenihan seperti itu. Kemudian adanya penerapan asesmen berdasarkan CPL. Jadi kita menilai CPL kita sendiri berdasarkan hasil dari mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa itu ujian dapat nilai sekian, nah nilai tersebut dirunutkan untuk menilai CPL. Jadi dari 10 CPL itu kita bisa lihat CPL mana yang lemah, CPL mana yang kurang. Kalau misalnya lemah bisa diperbaiki, kalau yang kurang bisa ditambahkan. Tapi yang udah bagus nanti bisa kita perkuat lagi. Dan semisal ada CPL yang di situ yang kurang, kok nilainya jauh di bawah, dia tidak bisa mensupport prodika lagi. Nah, pilihannya ada dua, antara diperbaiki dengan dihilangkan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu terjadi penguatan mitra dengan 3 mitra baru dan 1 yang kita jajaki seperti itu. Lanjut. Nah, kalau untuk keterlibatan mitra, kita yang paling menonjol itu dalam produksi benih padi. Produksi benih padi di musim kemarin hasilnya sekitar 5,4 ton dan dibeli oleh PT Marem Maju Sejahtera. Jadi dari mitra tersebut kita sudah mengirimkan beberapa mahasiswa untuk magang, PKL dan untuk riset bersama, termasuk penerimaan hasil panennya. Jadi prodi benih sudah bisa menghasilkan benih padi dengan dan sudah dibeli juga oleh PT Marem Maju Sejahtera seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Nah, untuk implementasi kita selama kuliah, implementasi itu artinya ya sama seperti pada umumnya kita kuliah di ruang kelas, kita mengembangkan metode pembelajaran kepada mahasiswa, baik itu secara
student center, atau misalnya problem based learning, atau misal yang satu lagi itu case study kayak gitu. Jadi banyak macam metodenya, dan itu juga udah kita lakukan juga seperti itu. Nah, ini salah satu metode yang kita gunakan di prodi perbenihan untuk mengajar ke mahasiswa. Kita lebih, kalau saya pribadi biasanya diminta mengajar, saya lebih suka melakukan problem solving dan information gap test. Yang terakhir tuh opinion gap test. Jadi saya lebih suka merangsang bagaimana mahasiswa itu berpikir secara stimulan atau belajar berdasarkan konsep. Kenapa? Karena kebutuhan dunia industri yang sekarang itu, mereka itu di pelaku-pelaku usaha itu atau industri, mereka lebih percaya pada skill. Karena background saya juga dari industri dan dari agritech atau dari pertanian. HR di sana itu atau user mereka itu mereka ada istilah tren yang namanya inflasi IPK, Bapak Ibu. Jadi di mana industri dan beberapa perusahaan startup pertanian tidak percaya lagi dengan IPK. IPK 3.0, 3,5, mereka nggak percaya. Mereka mengasumsikan seperti ini. Saya paham, kamu lulusan IPK sekian. Saya yakin kamu diluluskan dosenmu untuk meningkatkan citra institusi. Itu yang terjadi. Termasuk saya dalam waktu menyeleksi karyawan. Waktu saya menyeleksi karyawan, ketika saya tanyakan IPK 3,5, 3,7, 3,8, dan itu banyak. Dari 17 yang saya interview, hampir 80%-nya atau sekitar 15 orang itu IPK-nya di atas 3,7. Tapi ketika saya ajak mereka berpikir untuk saya beri masalah, mereka bingung menjawabnya. Contoh kalau di pertanian, saya kasih gambar tanah atau saya kasih penampang melintang tanah. Saya minta tentukan aja mereka cara bajaknya gimana, bikin mulsa gimana. Mereka nggak ada yang bisa. Dari 15 orang nggak ada yang bisa jawab. Jadi itulah yang terjadi di industri yang sekarang. Kita nggak, silakan cek aja di Google, itu ada banyak istilah inflasi IPK dalam 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun terakhir. Jadi dari beberapa user di industri atau agritech, mereka tidak percaya lagi yang dengan namanya IPK. Jadi untuk mahasiswa yang hadir, silahkan kalian perkaya diri kalian dengan pengetahuan, keterampilan. Kalau kalian memang IPK kalian tinggi, buktikan memang dengan kompetisi yang nyata kayak gitu. Jadi saya sendiri mencoba untuk mengembangkan metode belajar yang agak berbeda kayak gitu. Jadi tidak lagi mengembangkan gimana caranya harus hafal atau apa enggak kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi. Monggo Mas, lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, assessment itu kita lihat dari nilai mahasiswa untuk melakukan assessment terhadap CPL. Caranya dari nilai mahasiswa itu kita bagi ke bobot sub CPMK-nya. Dibagi ke CPMK-nya. Kemudian untuk menilai CPMK-nya kita bagi kepada banyaknya sub CPMK. Misalnya dalam satu mata kuliah tuh sub CPMK-nya ada 10, kita bagi 10. Nanti ada simulasi hitungannya. Kemudian untuk menilai CPL-nya kita bagi banyaknya CPMK dan dibagi banyaknya bobot dari CPMK itu sendiri. Nah, nanti hasilnya kita cek di tabel scoring atau tabel penghargaan. Skornya sekian itu maksudnya kompeten atau sangat kompeten atau misalnya tidak memuaskan. Tapi rata-rata kalau tidak memuaskan itu jarang. Paling rendah biasanya di berkembang. Kalau berkembang artinya kan kita bisa perbaiki CPMK kita. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Jadi untuk contoh perhitungannya kita punya CPL nomor 2 dan CPL nomor 6. Ada kita untuk mata kuliah teknologi benih kita disupport oleh 2 CPL. CPL nomor 2 dan CPL nomor 6. CPL nomor 2 itu tentang bidang-bidang dasar. Jadi kayak agronomi, teknologi daya tanaman, teknologi benih, fisiologi tanaman dan lain sebagainya. CPL nomor 6 itu terkait tentang hama penyakit secara umum kayak gitu. Nah, di CPL nomor 2 ini didukung oleh
1, 2, 3, 4. Ada 4 CPL yang mendukung. Ada 4 CPMK yang mendukung. Dari 4 CPMK tersebut masing-masing mereka memiliki sub CPMK sendiri-sendiri. Jadi CPMK 2.7 dia punya 2 sub, 2.18 punya 2 sub, 2.9 punya 3 sub, 2.20 punya 2 sub, seperti itu. Jadi masing-masing CPMK punya subnya masing-masing dan ada bobotnya. Untuk pembobotan ini balik lagi ke Bapak Ibu dosen sekalian ketika diskusi dan ketika merumuskan seperti itu. Kemudian kita juga punya bobot untuk masing-masing sub CPMK-nya. Ini juga sama, pembobotan ditentukan ya dari masing-masing diskusi dengan dosen yang bersangkutan. Contoh untuk menghitung, kita punya nilai mahasiswa, kita punya untuk menghitung ketercapaian nilai CPL pada MK. Nah, caranya gampang. Tinggal misal di nilai akhir mahasiswa 73,28 dibagi bobotnya. Hasilnya 7,3. Kemudian yang ketercapaian nilai CPMK kita bagi juga dari hasil sini, dua nilai ini nanti dibagi dengan bobotnya. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi sebelumnya ditampilkan. Lanjut, Mas. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Jadi nilai mahasiswa tadi 73,28. Ternyata bobot sub CPMK-nya itu 5. Jadi dibagi saja 73,28 dibagi 5, hasilnya 14,66. Nah, itu baru nilai ketercapaian pada MK. Untuk menghitung nilai CPMK-nya, kita hitung lagi nilai dikali nilai di sebelumnya 14,66 dikali bobot sub CPMK-nya. Bobotnya kan tadi ada 6,5 dikali 10 kayak gitu. Jadi dibagi 2 itu banyaknya CPMK, dapatlah nilai 69,14 kayak gitu. Terus untuk kita menghitung CPL kita sendiri, kita masukkan nilai CPMK kita dikali banyaknya CPMK dibagi total banyaknya bobot kayak gitu. Ini dijumlah sebelumnya, dapatlah nilai 74,54 kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, yang terakhir evaluasi. Nah, kalau untuk evaluasi yang sedang kita rencanakan, kita mencoba evaluasi itu dari segala lini yang ada di prodi benih, baik dari mahasiswa, dosen, PLP atau tenaga pendidikan. Kenapa? Kita ingin tahu POV masing-masing dari mereka, apa yang kurang dari kita, apa lebihnya dari kita, apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu diperbaiki. Yang udah bagus ditingkatkan, yang kurang ditambahkan, kayak gitu. Lanjut, Mas. Untuk rencana evaluasi yang akan kita evaluasi, yang pertama itu ketercapaian CPL, kemudian efektivitas metode pembelajaran. Makanya dari kami selaku dosen meminta feedback kepada mahasiswa agar kita juga dapat itu apa yang kurang dari kami, apa yang kurang dari prodi untuk melayani mahasiswa-mahasiswanya, seperti itu. Yang kedua, yang mengukur relevansi kurikulum dengan industri. Nah, kalau di sini kita libatkan mitra-mitra industri dalam pembentukan kurikulum, atau misalnya Pak, waktu kita mengirim mahasiswa untuk magang, apa yang masih kurang di skill-skill mereka yang perlu disiapkan. Kemudian untuk model evaluasinya ya, yang umum kita pakai CICCP atau Contact Input Process Product untuk melihat keseluruhan dari yang kita berikan. Kayak gitu. Kalau kita udah berikan semuanya, kita bisa nge-track record mana yang masih kurang untuk diperbaiki. Gitu. Nah, untuk periodenya udah pasti dalam satu siklus, dalam satu semester atau dalam 1 tahun. Tapi untuk yang sekarang, karena kita masih melaksanakan pada semester 1, artinya evaluasi itu dilakukan untuk semester 1 jadi durasinya itu 6 bulan ya Bu ya. Durasi evaluasinya melihat 6 bulan ke belakang. Lanjut, Mas. Nah, untuk indikator-indikatornya kita masih masuk ke CICP tadi, ketercapaian CPL, relevansi industri, kemudian efektivitas proses dan kualitas input kayak gitu. Itu yang poin-poin pentingnya aja. Lanjut, Mas. Nah, untuk dokumennya yang akan kami susun untuk rencana evaluasi kurikulum OBE, seperti ini ada
pendahuluan, metode evaluasi, hasil analisis evaluasi ya berisi tentang kualitas dosen, efektivitas proses, dan relevansi dengan stakeholder yang ada, baik itu kita menginterview atau melakukan survei terhadap alumni atau mengajak mitra untuk evaluasi. Kemudian pembahasan dan kesimpulan. Itu, Mas. Mungkin itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya silahkan nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu cukup dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Ratna Dewi MP dan Bapak Aditya Visnu Pradana, SP MSI, atas pemaparan kurikulum program studi D4 Teknologi Perbenihan. Acara berikutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir di dalam gedung Sakura maupun yang hadir dalam Zoom meeting. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan serta masukan. Kepada Bapak Ibu dosen maupun peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Wisnu ya Pak ya. Itu kan untuk kurikulum yang terbaru memang formatnya tuh Excel seperti itu ya Pak? Dan maksudnya sudah standar ketentuannya seperti itu atau seperti apa gitu ya. Terus kalau bisa nanti saya minta materi yang tadi dijelaskan Pak gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu. Saya akan coba menjawab. Kalau untuk materi, saya membuatnya itu berdasarkan form Excel. Nah, ya form Excel. Cuman kemarin kan kita ada moneh Bu dari Belmawanya langsung dari Kementerian Ristek-Diktinya. Nah, dari sana itu ternyata dari form Excel itu ada beberapa hal, poin-poin yang masih kurang. Gitu. Nanti mungkin saya bisa share dengan Ibu siapa, maaf? Bu Ismail dari mana Bu? Oh ya, nanti mungkin saya coba bisa share ke Ibu, nanti kita bisa bertukar kontak. Saya share untuk file Excelnya, kemudian contoh dokumen kurikulum dari prodi kami, paling nggak buat panduan dan panduan dari Belmawanya kayak gitu. Karena di situ lebih detail sekali Bu terkait step-stepnya dari sini kayak gitu. Jadi saya juga membuatnya tuh runut berdasarkan itu, karena kalau membuatnya tidak runut, kita di depan ini kita menentukan CPL, ternyata di belakang ada kurang pas, CPL diganti tuh ngerubah ke belakang semua kayak gitu. Jadi kalau dari Pak Deta atau dari pihak Belmawanya bilang kita susun kurikulum dari kiri ke kanan, jadi runut kayak gitu. Jadi kita bisa melihat kurangnya itu di mana. Contoh kayak kemarin tuh saya ada beberapa mata kuliah di prodi kami itu yang bersilangan Bu, mata kuliah bersilangan. Ternyata itu kalau di Permendikti itu dilarang mata kuliah yang CPL-nya bersilangan, kemudian CPMK-nya bersilangan, sub CPMK-nya bersilangan, atau misalnya sampai materi pembelajaran di pertemuan itu bersilangan, itu nggak boleh. Jadi harus didiskusikan. Misalnya materi ini ikut siapa? Contoh kalau di kita tuh ada yang mata kuliah agribis itu ada apa Bu? Distribusi dan transportasi ya. Nah, di distribusi dan transportasi itu sebagian di situ ada materi pemasaran. Nah, itu harus jelas. Ini mau ikut pemasaran atau distribusi kayak gitu. Jadi pemisahnya tuh harus jelas. Kita nggak boleh mengulang materi yang sama, bahkan di semester yang sama atau semester selanjutnya, karena itu lumayan Bu, kasihan mahasiswa juga, 1 semester dia belajar hal yang sama. Mungkin itu dari saya Bu. Gitu. Nanti saya coba kirimkan ke Ibu ya Bu ya. Ya. Itu. Mungkin ada yang lain? Terima kasih kepada Bapak Aditya Visnu yang sudah menjawab.
Selanjutnya bagi Bapak Ibu dosen ataupun peserta yang ingin bertanya kembali dipersilakan untuk bertanya. Baik, apakah Bapak atau Ibu dosen maupun peserta maupun yang secara Zoom meeting, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Tidak ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya rasa cukup. Terima kasih atas diskusi yang aktif dan masukan yang sangat berharga. Kami harap ini akan memperkaya implementasi kurikulum kita ke depannya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara diseminasi pengembangan kurikulum program studi teknologi perbenihan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, baik yang hadir di dalam gedung maupun yang hadir melalui Zoom meeting, yaitu dari program studi D4 Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi D4 Teknologi Benih Politeknik Negeri Payakumbuh, program studi D4 Teknik Produksi Benih Politeknik Negeri Jember, atas waktu dan partisipasinya. Semoga acara ini dapat membawa manfaat dan pengetahuan baru bagi kita semua, serta menjadi langkah awal untuk terus berkembang bersama. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Saya Sofia Ayu Aziza selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu tak berani menciummu, apalagi mata, pundak, lutut, kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa mau samamu
hayalan cubit aku sekarang, buat mabuk kepayang, seketika pingsan, mana nafas buatan. Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See your mom and dad, aku pamit. Kalau memang naga-naganya kau